Mungkin bisa dirinci dan juga bisa diceritakan lagi, Pak, seperti apa mulai dari pemeriksaan atau penyelidikan hingga penangkapan, kronologisnya penangkapan dari tersangka pembunuhan ini, Pak Iriawan? Setelah kita melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, kemudian juga database yang kita punya, kita mengarah kepada kelompok tertentu yang kita tahu yang bersangkutan spesialis untuk melakukan hal ini. Sehingga kita cocokkan dengan keterangan-keterangan di lapangan dan kemudian dari CCTV yang ada juga demikian. Sehingga kita sudah bisa mengidentifikasi tadi kemarin sore ya. Sudah kita identifikasi. Dari kemarin sudah kita melakukan pengejaran sampai ke Bandung dan ke Cianjur ya. Hanya berpindah tadi pagi bergerak ke Bekasi, sehingga baru tadi jam 3 ya kita lakukan penangkapan yang bersangkutan. Oke, di Bekasi itu ya Pak ya? Iya. Selamat sore Ahmad. Selamat sore. Ya Ahmad, mungkin Anda bisa ceritakan kronologi penangkapan yang dilakukan polisi tadi sore seperti apa? Ya, jadi tadi sekitar pukul 3 menurut informasi yang dihimpun ya kan, itu ada sekitar 10 anggota kepolisian diduga dari Polda Metro Jaya. Nah, itu mereka menyergap buah kontrakan yang di situ mengontrak satu orang tersangka yang namanya Butar-Butar. Ya, di situ dia ngontrak selama 1 tahun. Nah, dari informasi yang dihimpun juga tadi sempat dilakukan penembakan, ya kan. Cuman saya belum tahu pasti penembakannya itu di bagian kaki sebelah mana. Ya, dan kondisi saat ini sangat ramai oleh warga karena warga merasa penasaran kenapa bisa ada terjadi seperti ini di wilayah mereka. Seperti itu, Jack ya. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa salah satu tersangka ini sudah mengontrak di sana selama 1 tahun. Dan dari informasi Anda bisa himpun di sana, bisa digambarkan siapa, apakah mereka mengetahui siapa Ramlan Butar-Butar atau Erwin Situmorang ini dan bagaimana hubungan mereka dengan warga sekitar? Sejauh ini warga kurang begitu mengenal dengan tersangka ya kan, karena diduga tersangka itu kurang begitu akrab dengan warga sekitar karena kurang sosialisasi, dan posisi kontrakan atau rumah yang dikontrak oleh Butar-Butar itu ada di gang sempit yang saat ini sedang digaris polisi dan teman-teman media juga belum diizinkan untuk masuk. Jadi sejauh ini warga terlalu mengenal itu tersangka. Baik. Ini yang gambar kami sedang tayangkan adalah lokasi di mana 2 tersangka dibekuk di kawasan Bekasi. Ini tepatnya di mana, Ahmad? Itu di Gang Kalong. Di Gang Kalong, Sawalumbu, Bekasi Timur. Baik, sudah diberi garis polisi dan apa aktivitas yang sedang berlangsung saat ini di sana? Polisi dari tadi masih terjaga. Tadi barusan ada 2 unit motor yang sedang diamankan oleh polisi dan sekarang sudah dibawa. Dan saat ini memang kondisinya masih dijaga ketat dan kita juga belum bisa dibolehkan mendekat ya. Jaki ya. Baik, 2 orang, maksud kami 2 sepeda motor yang dibawa. Iya, pihak kepolisian. Baik. Apa hubungan antara Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang ini? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi? Sejauh ini belum mendapatkan informasi, Jakia, karena dari pihak kepolisian juga belum berani memberikan keterangan. Mungkin masih menunggu dari pejabat kepolisian setempat, mungkin dari Kapolres ataupun dari Kasat Reskrim, Jakia. Baik, Anda mungkin bisa gambarkan juga terkait dengan lokasi dari penangkapan ini sendiri. Ini merupakan tempat seperti apa? Ini sebuah kontrakan rumah yang seperti rumah petakan begitu dan posisinya berada di gang sempit. Dan saat untuk masuk motor pun itu hanya 1 motor yang bisa untuk masuk ke rumah kontrakan seperti itu, Jaki ya. Baik, terima kasih Ahmad Hunur Hidayat atas informasi Anda.
Untuk informasi terkini mengenai lokasi kejadian di Pulau Mas, Jakarta Timur, kita bergabung bersama dengan rekan kami Humaira Balkis. Balkis, bagaimana dengan olah TKP yang hingga saat ini dilakukan oleh aparat kepolisian? Robert, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP di rumah yang berada di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A, Jakarta Timur. Saat ini pihak kepolisian sudah memasang garis larang lintas dan berdasarkan pengamatan kami, di dalam rumah sudah ada beberapa orang kerabat dan juga keluarga yang menunggu diberikan keterangan oleh pihak kepolisian. Namun berdasarkan pengamatan kami hingga saat ini belum ada pihak kepolisian yang berbincang dengan pihak keluarga. Mereka masih menunggu perbincangan dari pihak kepolisian dan kami belum mendapatkan informasi apapun dari pihak keluarga. Dan untuk keadaan di sekitar lokasi kejadian saat ini terus dipenuhi oleh warga sekitar yang datang karena bersimpati atas kejadian yang menimpa satu keluarga yang berada di dalam rumah ini. Informasi yang kami dapatkan saat ini seluruh korban luka dirawat di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur, termasuk untuk dua orang pramuwisma yang menurut keterangan dari salah satu tetangga yang tinggal di sekitar sini. Salah satu dari dua pramuwisma itu bekerja belum lama untuk pemilik rumah ini. Satu orang korban luka berusia 13 tahun yaitu Zanet Khalila Azaria yang merupakan itu juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Kartika Pulau Mas untuk mendapatkan perawatan. Kami belum mengetahui keluarga siapa saja yang berada di dalam, kerabat siapa saja yang berada di dalam, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tidak hanya pemilik rumah yang tewas dalam kamar mandi yang berada di dalam rumah ini, tetapi juga salah satunya merupakan teman dari anak korban dan ada juga pengemudi pribadi dari keluarga korban. Selamat malam, Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya. Habib Rizik dilaporkan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan dalam ceramahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember. Dengan membawa bukti berupa rekaman video, sejumlah mahasiswa dari pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PPPMKRI mendatangi kantor SPKT Polda Metro Jaya. Mereka menilai tindakan Habib Rizik sangat intoleran terhadap keberagaman yang berada di Republik Indonesia. Ketua Umum PPPMKRI, Angelo Wakekako, berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti dan memeriksa Habib Rizik. Mereka juga melaporkan Ahmad Fauzi dan Sayarea sebagai pemilik akun yang menyebarkan video atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Hari ini pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kita melaporkan 3 terlapor hari ini. Yang pertama, Saudara Habib Rizik Syihab terkait dengan dugaan penistaan agama, khususnya kepada umat Kristiani pada ceramah beliau di Pondok Kelapa pada tanggal 25 kemarin yang menyatakan bahwa kalau Tuhan itu beranak, terus bidannya siapa? Dan di situ kita temukan banyak gelak tawa dari jemaat terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tersebut. Jujur, sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kami merasa terhina, merasa tersakiti dengan ungkapan kebencian yang dilakukan oleh Saudara Habib Rizik Syihab ini. Dan ini sebenarnya mencerminkan terkait dengan tidak adanya toleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia yang selama ini dipupuk oleh para leluhur kita dan juga oleh menjaga soliditas kawan koalisi tadi, Pak Syamsuddin harus menyatakan selain kekuatan-kekuatan partai politik, hal yang kemudian kekuatan yang perlu dikhawatirkan atau perlu menjadi highlight atau perhatian bersama adalah kekuatan organisasi masyarakat. Ini terkait dengan event apa? Iya, sebetulnya banyak event sebetulnya. Ada pilkada, ada segala macam. Jadi sebab organisasi kemasyarakatan inilah yang punya konstituen, yang punya pemilih. Jadi basis elektoralnya di sana. Oleh sebab itu kekuatan
organisasi kemasyarakatan itu menjadi signifikan. Makanya kita lihat fenomena 4 November, fenomena 2 Desember dan sebagainya, aksi massa yang luar biasa itu ya. Itu kan diorganisasikan oleh organisasi masyarakat. Kalau kita lihat keberhasilan Jokowi dalam melakukan manuver, lalu kemudian juga berasimilasi, kemudian menggabungkan kekuatan-kekuatan oposisi, tapi sekarang ada kekuatan baru. Apakah hal yang sama bisa dipraktikkan oleh Jokowi atau apa yang harus dilakukan? Iya, memang Pak Jokowi ini sudah hampir selalu politiknya tidak terduga gitu. Nah, dalam konteks ini bagaimanapun kemampuan beliau untuk dalam tanda petik ya mengelola dan juga menjinakkan ormas ini akan sangat menentukan. Nah, dua basis utama kekuatan ormas itu kan kita tahu NU dan Muhammadiyah. Tapi selain yang dua ini kan belakangan ini muncul banyak sekali yang aneh. Memang jadi diperhatikan juga ya. Betul, yang bahkan bagi saya ya aneh-aneh juga gitu ya. Sebab tidak memiliki basis historis atau basis kultural sebagaimana NU dan Muhammadiyah. NU Muhammadiyah itu sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Basisnya sudah sangat jelas. Tapi apakah Anda melihat dinamika politik antara ormas yang kemudian menjadi kekuatan sendiri dengan koalisi atau partai-partai politik sebagai kekuatan juga yang tersendiri, apakah ada relasi? Artinya ormas ini justru memang ada yang menggerakkan juga secara politik. Oh pasti, saya bisa mengatakan pasti ada yang tidak hanya memanfaatkan, tapi juga mendorong, men-push supaya melakukan aksi yang sifatnya ya memojokkan pasangan calon atau mungkin menjatuhkan di bawah presiden dan lain sebagainya. Ini juga terjadi. Apakah Anda melihat sebagai distorsi dalam kasus guncangan Ahok sebagai masuk ke Pilkada DKI 2017? Memang kasus Pilkada Jakarta ini kan sudah campur aduk ya segala macam nih, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa lagi melihat dengan genuine gitu ya, dengan jernih dan seterusnya. Mestinya kasus penistaan agama yang dituduhkan pada Pak Ahok itu dipisahkan dengan soal pilkada. Ini kan dua soal yang berbeda. Tapi kasus Ahok kenapa menurut Anda? Ya, di samping kehilafan ya, bagaimanapun kita mesti akui kehilafan Pak Ahok dengan menyinggung itu. Bagaimanapun ada kekuatan yang memang menjegal dia, itu jelas. Tapi kenapa harus dijegal? Kenapa harus kasus Ahok? Kenapa harus Pilkada DKI Jakarta? Apa yang Anda baca? Ya, bagi saya ini sangat jelas, sebab Ahok ini menghabisi segala bentuk mafia di Jakarta. Ada spekulasi yang menyatakan bahwa ini rentan untuk 2019 juga, tadi menjadi patokan penting 2019. Bisa jadi, tidak mustahil. Jadi Ahok ini kan menyikat koruptor, menyikat segala macam yang menghambat pembangunan lah semacam itu. Sehingga banyak pihak yang merasa kepentingannya ya disingkirkan oleh Ahok. Saya pikir poin pentingnya di situ, bukan semata-mata soal penistaan agama, tapi banyak pihak yang merasa dirugikan kalau Ahok itu berkuasa. Termasuk kita bicara lawan politik Ahok di Pilkada 2017 mendatang ada dari Demokrat. Begitu Anda tadi sempat menyinggung di segmen sebelumnya bahwa patokan atau Pilkada 2017 ini menjadi patokan sikap Demokrat 2 tahun ke depan. Ini gimana kalau misalnya memang Agus Silvi menang? Artinya akan seperti apakah sikap Demokrat terhadap pemerintah jika Agus Silvi tidak menang? Apa yang akan jadi arah dari Demokrat ke depannya? Ya, kalau Agus Silvi menang dalam Pilkada Jakarta yang akan datang, tentu Partai Demokrat akan di atas angin lah, katakanlah, akan membuka peluang lagi untuk pemilu 2019 yang akan datang. Artinya akan tetap menjadi koalisi? Saya pikir dia akan tetap di luar sebagai oposisi. Menang atau kalah? Menang atau kalah sebagai penyeimbang. Sebab tidak mungkin Partai Demokrat itu menjadi bagian pemerintahan Jokowi. Kenapa? Sebab ada Bu Mega yang hubungannya dengan Pak SBY sampai saat ini belum baik. Baik. Artinya ketika Anda bilang bahwa ini menjadi patokan 2019, Agus akan maju di 2019 jika memang bisa memenangkan Pilkada DKI 2017 begitu? Enggak lah. Kalau Agus maju ya belum lah, mesti jauh. Saya pikir itu
itu semacam bargaining bagi Partai Demokrat untuk menghadapi pemilu 2019. Tapi posisi Demokrat saat ini apakah menguntungkan dirinya nanti di Pilpres katakanlah dan juga Pileg 2019? Tentu sebab ini kan jangan lupa momentum pilkada itu adalah kesempatan untuk mendapat simpati publik, mendapat dukungan elektoral yang lebih luas dalam pemilu 2019. Itu betul-betul dimanfaatkan oleh semua partai politik kita, termasuk Partai Demokrat. Sebab kita tahu hasil pemilu 2014 itu anjlok sekali dari posisi nomor 1 menjadi nomor 4. Oke. Ini Demokrat satu hal. Kemudian hal yang lain adalah tadi kita mengatakan bahwa memang patokannya ada di Pilkada DKI Jakarta. Belum Pilkada DKI Jakarta sudah terlihat kepentingan-kepentingan politik yang ada di koalisi berbeda-beda. Nah, ini kemudian apakah ini juga ancaman rapuhnya koalisi beberapa tahun ke depan? Saya pikir koalisi politik dalam skema presidensial sebagaimana saya kemukakan tadi memang sangat cair, sangat fluid, sehingga kapanpun atau partai apapun itu berpotensi untuk kadang-kadang masuk, kadang-kadang meninggalkan koalisi. Potensi itu tetap ada, selalu ada. Apalagi tidak ada semacam MOU di antara presiden dengan partai politik. Soal kemudian manuver presiden harus apa yang dilakukan untuk kemudian bisa meredam distorsi politik seperti yang Anda katakan dari kekuatan-kekuatan ormas ini? Apa yang harus dilakukan? Saya pikir yang paling penting bagi presiden kita adalah konsisten dengan visi nawacita itu, mewujudkan itu. Kalau itu bisa diwujudkan, Pak Jokowi bisa membangun koalisi yang tetap solid. Termasuk dengan ormas bisa dirangkul atau mungkin bisa dihadapi dengan efektif? Saya pikir secara teori ya akan demikian. Siapapun tentu akan mendukung kalau pemerintah itu betul-betul konsisten mewujudkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan. Pak Samsudin, satu pertanyaan terakhir dari saya. Jika Ahok terpilih atau dinyatakan tidak bersalah dan juga terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, ataupun ketika Ahok dikatakan bersalah dan juga tidak maju ke pilkada, apa untung ruginya untuk Presiden Joko Widodo? Ya, saya pikir kalau Pak Ahok kalah ya dalam pilkada Jakarta, tentu Pak Jokowi kehilangan pemimpin yang sungguh-sungguh bekerja membangun Jakarta. Sebab bagaimanapun ketika beliau berdua tahun 2012 Pak Jokowi sebagai gubernur, Pak Ahok sebagai wakil, itu kan sudah bersama-sama. Tapi benarkah kasus Ahok ini menjadi ganjalan politik bagi Presiden Joko Widodo di 2019 mendatang? Saya pikir tidak juga. Mungkin ya sebagian kecil, tapi sebagian besar tidak. Kenapa? Sebab Pak Jokowi kan punya komitmen untuk mewujudkan nawacita itu, sehingga kalau itu bisa diwujudkan, kasus Pak Ahok itu akan dilupakan. Bagaimanapun akan dilupakan tahun 2019 yang akan datang. Pak Syamsuddin Haris, sebelum kita menutup perjumpaan kita, perbincangan kita, selain hal yang tadi kita bicarakan, ada catatan-catatan penting apa nanti di tahun 2017? Ya, catatan kita yang penting di tahun yang akan datang adalah bagaimana mengelola dan mengawal demokrasi kita itu supaya terjaga, supaya tetap menjadi bagian dari kehidupan kolektif bangsa ini. Yang kedua adalah bagaimana keberagaman, kemajemukan juga dikelola dengan baik. Nah, pemerintah selaku penanggung mandat dalam politik mesti memiliki kebijakan yang makin baiklah dalam soal ini. Baik, terima kasih Pak Syamsuddin Haris telah sharing dan juga menganalisa apa yang akan peta politik di tahun 2017 mendatang. Terima kasih sekali lagi dan pemirsa. Demikian bincang-bincang kami dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Kaleidoskop Politik 2016. Saya Ade Mulia mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. 2 Desember dan sebagainya, aksi massa yang luar biasa itu ya. Itu kan
diorganisasikan oleh organisasi masyarakat. Kalau kita lihat keberhasilan Jokowi dalam melakukan manuver, lalu kemudian juga berasimilasi, kemudian menggabungkan kekuatan-kekuatan oposisi, tapi sekarang ada kekuatan baru. Apakah hal yang sama bisa dipraktikkan oleh Jokowi atau apa yang harus dilakukan? Iya, memang Pak Jokowi ini sudah hampir selalu politiknya tidak terduga gitu. Nah, dalam konteks ini bagaimanapun kemampuan beliau untuk dalam tanda petik ya mengelola dan juga menjinakkan ormas ini akan sangat menentukan. Nah, dua basis utama kekuatan ormas itu kan kita tahu NU dan Muhammadiyah. Tapi selain yang dua ini kan belakangan ini muncul banyak sekali yang aneh. Memang jadi diperhatikan juga ya. Betul, yang bahkan bagi saya ya aneh-aneh juga gitu ya. Sebab tidak memiliki basis historis atau basis kultural sebagaimana NU dan Muhammadiyah. NU Muhammadiyah itu sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Basisnya sudah sangat jelas. Tapi apakah Anda melihat dinamika politik antara ormas yang kemudian menjadi kekuatan sendiri dengan koalisi atau partai-partai politik sebagai kekuatan juga yang tersendiri, apakah ada relasi? Artinya ormas ini justru memang ada yang menggerakkan juga secara politik. Oh pasti, saya bisa mengatakan pasti ada yang tidak hanya memanfaatkan, tapi juga mendorong, mempush supaya melakukan aksi yang sifatnya ya memojokkan pasangan calon atau mungkin menjatuhkan di bawah presiden dan lain sebagainya. Ini juga terjadi. Apakah Anda melihat sebagai distorsi dalam kasus guncangan Ahok sebagai masuk ke Pilkada DKI 2017? Memang kasus Pilkada Jakarta ini kan sudah campur aduk ya segala macamnya, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa lagi melihat dengan genuine gitu ya, dengan jernih dan seterusnya. Mestinya kasus penistaan agama yang dituduhkan pada Pak Ahok itu dipisahkan dengan soal Pilkada. Ini kan dua soal yang berbeda. Tapi kasus Ahok kenapa menurut Anda? Ya, di samping kehilafan ya, bagaimanapun kita mesti akui kehilafan Pak Ahok dengan menyinggung itu. Bagaimanapun ada kekuatan yang memang menjegal dia, itu jelas. Tapi kenapa harus dijegal? Kenapa harus kasus Ahok? Kenapa harus Pilkada DKI Jakarta? Apa yang Anda baca? Ya, bagi saya ini sangat jelas, sebab Ahok ini menghabisi segala bentuk mafia di Jakarta. Ada spekulasi yang menyatakan bahwa ini rentan untuk 2019 juga, tadi menjadi patokan penting 2019. Bisa jadi, tidak mustahil. Jadi Ahok ini kan menyikat koruptor, menyikat segala macam yang menghambat pembangunan lah semacam itu. Sehingga banyak pihak yang merasa kepentingannya ya disingkirkan oleh Ahok. Saya pikir poin pentingnya di situ, bukan semata-mata soal penistaan agama. Tadi barusan ada 2 unit motor yang sedang diamankan oleh polisi dan sekarang sudah dibawa, dan saat ini memang kondisinya masih dijaga ketat dan kita juga belum bisa dibolehkan mendekat ya. Jaki ya. Baik, 2 orang, maksud kami 2 sepeda motor yang dibawa. Pihak kepolisian. Baik. Apa hubungan antara Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang ini? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi? Sejauh ini belum mendapatkan informasi, Jakia, karena dari pihak kepolisian juga belum berani memberikan keterangan. Mungkin masih menunggu dari pejabat kepolisian setempat, mungkin dari Kapolres ataupun dari Kasat Reskrim, Jakia. Baik, Anda mungkin bisa gambarkan juga terkait dengan lokasi dari penangkapan ini sendiri. Ini merupakan tempat seperti apa? Ini sebuah kontrakan rumah yang seperti rumah petakan begitu, dan posisinya berada di gang sempit. Dan saat untuk masuk motor pun itu hanya 1 motor yang bisa untuk masuk ke rumah kontrakan seperti itu, Jakia. Baik. Baik, terima kasih Ahmad Hunur Hidayat atas informasi Anda. Untuk informasi terkini mengenai lokasi kejadian di Pulau Mas, Jakarta Timur, kita bergabung bersama dengan rekan kami Humaira Balkis. Balkis, bagaimana dengan olah TKP yang hingga saat ini dilakukan oleh aparat kepolisian?
Robert, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP di rumah yang berada di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A, Jakarta Timur. Saat ini pihak kepolisian sudah memasang garis larang lintas dan berdasarkan pengamatan kami di dalam rumah sudah ada beberapa orang kerabat dan juga keluarga yang menunggu diberikan keterangan oleh pihak kepolisian. Namun berdasarkan pengamatan kami hingga saat ini belum ada pihak kepolisian yang berbincang dengan pihak keluarga. Mereka masih menunggu perbincangan dari pihak kepolisian dan kami belum mendapatkan informasi apapun dari pihak keluarga. Dan untuk keadaan di sekitar lokasi kejadian saat ini terus dipenuhi oleh warga sekitar yang datang karena bersimpati atas kejadian yang menimpa satu keluarga yang berada di dalam rumah ini. Informasi yang kami dapatkan saat ini seluruh korban luka dirawat di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur, termasuk untuk dua orang pramuwisma yang menurut keterangan dari salah satu tetangga yang tinggal di sekitar sini. Salah satu dari dua pramuwisma itu bekerja belum lama untuk pemilik rumah ini. Satu orang korban luka berusia 13 tahun yaitu Zanet Khalila Azaria yang merupakan itu juga sudah dibawa ke. Mungkin bisa dirinci dan juga bisa diceritakan lagi Pak seperti apa mulai dari pemeriksaan atau penyelidikan hingga penangkapan, kronologisnya penangkapan dari tersangka pembunuhan ini, Pak Iriawan? Setelah kita melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, kemudian juga database yang kita punya, kita mengarah kepada kelompok tertentu yang kita tahu yang bersangkutan spesialis untuk melakukan hal ini. Sehingga kita cocokkan dengan keterangan-keterangan di lapangan, dan kemudian dari CCTV yang ada juga demikian. Sehingga kita sudah bisa mengidentifikasi tadi kemarin sore ya. Sudah kita identifikasi. Dari kemarin sudah kita melakukan pengejaran sampai ke Bandung dan ke Cianjur ya. Hanya berpindah tadi pagi bergerak ke Bekasi, sehingga baru tadi jam 3 ya kita lakukan penangkapan yang bersangkutan. Oke, di Bekasi itu ya Pak ya? Iya. Selamat sore Ahmad. Selamat sore. Ya Ahmad, mungkin Anda bisa ceritakan kronologi penangkapan yang dilakukan polisi tadi sore seperti apa? Ya, jadi tadi sekitar pukul 3 menurut informasi yang dihimpun, ya kan, itu ada sekitar 10 anggota kepolisian diduga dari Polda Metro Jaya. Nah, itu mereka menyergap buah kontrakan yang di situ mengontrak satu orang tersangka yang namanya Butar-Butar. Ya, di situ dia sudah ngontrak selama 1 tahun. Nah, dari informasi yang dihimpun juga tadi sempat dilakukan penembakan, ya kan. Cuman saya belum tahu pasti penembakannya itu di bagian sebelah mana. Ya, dan kondisi saat ini sangat ramai oleh warga karena warga merasa penasaran kenapa bisa ada terjadi seperti ini di wilayah mereka. Seperti itu, Jack ya. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa salah satu tersangka ini sudah mengontrak di sana selama 1 tahun. Dan dari informasi Anda bisa himpun di sana, bisa digambarkan siapa, apakah mereka mengetahui siapa Ramlan Butar-Butar atau Erwin Situmorang ini dan bagaimana hubungan mereka dengan warga sekitar? Sejauh ini warga kurang begitu mengenal dengan tersangka ya kan, karena diduga tersangka itu kurang begitu akrab dengan warga sekitar karena kurang sosialisasi. Dan posisi kontrakan atau rumah yang dikontrak oleh Butar-Butar itu ada di gang sempit yang saat ini sedang digaris polisi dan teman-teman media juga belum diizinkan untuk masuk. Jadi sejauh ini warga terlalu mengenal itu tersangka. Baik. Ini yang gambar kami sedang tayangkan adalah lokasi di mana 2 tersangka dibekuk di kawasan Bekasi. Ini tepatnya di mana, Ahmad? Itu di Gang Kalong. Di Gang Kalong, Sawalumbu, Bekasi Timur. Baik, sudah diberi garis polisi dan apa aktivitas yang sedang berlangsung saat ini di sana? Polisi dari ke Rumah Sakit Kartika Pulau Mas untuk mendapatkan perawatan.
kami belum mengetahui keluarga siapa saja yang berada di dalam, kerabat siapa saja yang berada di dalam, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tidak hanya pemilik rumah yang tewas dalam kamar mandi yang berada di dalam rumah ini, tetapi juga salah satunya merupakan teman dari anak korban dan ada juga pengemudi pribadi dari keluarga korban. Selamat malam, Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya. Habib Rizik dilaporkan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan dalam ceramahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember. Dengan membawa bukti berupa rekaman video, sejumlah mahasiswa dari pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PPPMKRI mendatangi kantor SPKT Polda Metro Jaya. Mereka menilai tindakan Habib Rizik sangat intoleran terhadap keberagaman yang berada di Republik Indonesia. Ketua Umum PPPMKRI, Angelo Wakekako, berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti dan memeriksa Habib Rizik. Mereka juga melaporkan Ahmad Fauzi dan Sayarea sebagai pemilik akun yang menyebarkan video atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Hari ini pengurus pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kita melaporkan 3 terlapor hari ini. Yang pertama, Saudara Habib Rizik Syihab terkait dengan dugaan penistaan agama, khususnya kepada umat Kristiani pada ceramah beliau di Pondok Kelapa pada tanggal 25 kemarin yang menyatakan bahwa kalau Tuhan itu beranak, terus bidannya siapa? Dan di situ kita temukan banyak gelak tawa dari jemaat terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tersebut. Jujur, sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kami merasa terhina, merasa tersakiti dengan ungkapan kebencian yang dilakukan oleh Saudara Habib Rizik Syihab ini. Dan ini sebenarnya mencerminkan terkait dengan tidak adanya toleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia yang selama ini dipupuk oleh para leluhur kita dan juga oleh. Menjaga soliditas kawan koalisi tadi, Pak Syamsuddin harus menyatakan selain kekuatan-kekuatan partai politik, hal yang kemudian kekuatan yang perlu dikhawatirkan atau perlu menjadi highlight atau perhatian bersama adalah kekuatan organisasi masyarakat. Ini terkait dengan event apa? Iya, sebetulnya banyak event sebetulnya. Ada pilkada, ada segala macam. Jadi sebab organisasi kemasyarakatan inilah yang punya konstituen, yang punya pemilih. Jadi basis elektoralnya di sana. Oleh sebab itu kekuatan organisasi kemasyarakatan itu menjadi signifikan. Makanya kita lihat fenomena 4 November fenomena sama. Tapi banyak pihak yang merasa dirugikan kalau Ahok itu berkuasa. Termasuk kita bicara lawan politik Ahok di Pilkada 2017 mendatang ada dari Demokrat. Begitu Anda tadi sempat menyinggung di segmen sebelumnya bahwa patokan atau Pilkada 2017 ini menjadi patokan sikap Demokrat 2 tahun ke depan. Ini gimana? Kalau misalnya memang Agus Silvi menang, artinya akan seperti apakah sikap Demokrat terhadap pemerintah? Jika Agus Silvi tidak menang, apa yang akan jadi arah dari Demokrat ke depannya? Iya, kalau Agus Silvi menang dalam Pilkada Jakarta yang akan datang, tentu Partai Demokrat akan di atas angin lah, katakanlah, akan membuka peluang lagi untuk pemilu 2019 yang akan datang. Artinya akan tetap menjadi koalisi? Saya pikir dia akan tetap di luar sebagai oposisi, menang atau kalah sebagai penyeimbang, sebab tidak mungkin Partai Demokrat itu menjadi bagian pemerintahan Jokowi. Kenapa? Sebab ada Bu Mega yang hubungannya dengan Pak SBY sampai saat ini belum baik. Artinya ketika Anda bilang bahwa ini menjadi patokan 2019, Agus akan maju di 2019 jika memang bisa memenangkan Pilkada DKI 2017 begitu? Enggak lah. Kalau Agus maju ya belum lah, mesti jauh. Saya pikir itu semacam bargaining bagi Partai Demokrat untuk menghadapi pemilu 2019. Tapi posisi Demokrat saat ini apakah menguntungkan dirinya nanti di Pilpres katakanlah dan juga Pileg 2019? Tentu sebab
ini kan jangan lupa momentum pilkada itu adalah kesempatan untuk mendapat simpati publik, mendapat dukungan elektoral yang lebih luas dalam pemilu 2019. Itu betul-betul dimanfaatkan oleh semua partai politik kita, termasuk Partai Demokrat. Sebab kita tahu hasil pemilu 2014 itu anjlok sekali, dari posisi nomor 1 menjadi nomor 4. Oke. Ini Demokrat satu hal. Kemudian hal yang lain adalah tadi kita mengatakan bahwa memang patokannya ada di Pilkada DKI Jakarta. Belum Pilkada DKI Jakarta sudah terlihat kepentingan-kepentingan politik yang ada di koalisi berbeda-beda. Nah, betul. Ini kemudian apakah ini juga ancaman rapuhnya koalisi beberapa tahun ke depan? Saya pikir koalisi politik dalam skema presidensial sebagaimana saya kemukakan tadi memang sangat cair, sangat fluid, sehingga kapanpun atau partai apapun itu berpotensi untuk kadang-kadang masuk, kadang-kadang meninggalkan koalisi. Potensi itu tetap ada, selalu ada. Apalagi tidak ada semacam MOU di antara presiden dengan partai politik. Soal kemudian manuver presiden harus apa yang dilakukan untuk kemudian bisa meredam distorsi politik seperti yang Anda katakan dari kekuatan-kekuatan ormas ini? Apa yang dilakukan? Saya pikir yang paling penting bagi presiden kita adalah konsisten dengan visi nawacita itu.